Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore, jumpa kembali dalam program Sumpah Jiwa. Bersyukur kita boleh masuk dalam Mazmur 7 ayat ke-16. Sore hari saudara ya. Maka setiap atensi support Bapak Ibu, baik doa, baik materi dana, juga ketika Bapak Ibu bagikan link YouTube ini di media sosial saudara, pada dasar adalah Bapak Ibu menjadi pelaku firman Tuhan, memberikan kabar baik untuk semua orang. Baik, sore hari Bapak Ibu, yang punya pokok doa seperti biasa silakan masuk dalam live chat ataupun dalam kolom deskripsi, kolom komentar Bapak Ibu, supaya menaruhkan setiap pokok doa Bapak Ibu, supaya dapat kami topang doa sampai Bapak Ibu menemukan jawaban daripada Tuhan. Datang selamat sore hari ini, kita mau beribadah, kita mau berdoa menyembah Tuhan, kita menerima firman Tuhan sore hari saudara. Kasih Tuhan Yesus, kasih. Oh, kasih. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu banyak untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, oh sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu
bagiku, lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah, kau sungguh indah Tuhan, pengorbananmu bagiku, kasihmu yang selalu dekat padaku. Tak bisa ku menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau dekat bagiku, bahkan seluruh pengorbananku, seluruh pengabdianku tak bisa membalas semua kesetiaanmu. Sungguh mulia berharga bagiku Tuhan, sungguh besar pengorbananmu, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tuhan. Selami rencanamu, selami bagiku, sungguh indah. Makasih, makasih. Sore hari kembali yang mempelajari Mazmur 7 ayat ke-16. Ini kami Roh Kudus, Roh penghibur, Roh penolong, Roh pengingat, untuk membuat kami menjauhi setiap dosa, pelanggaran, dan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Senang kembali Bapak Ibu jumpa dalam program ini Bapak Ibu ya. Bersyukur kita melalui setiap harinya bersama dengan Tuhan, kita melalui setiap harinya bersama tuntunan Roh Kudus saudara. Sehingga saya percaya Bapak Ibu yang mungkin bimbang untuk melakukan keputusan, tapi dengan bantuan Roh Kudus ya, Bapak Ibu dapat mengingatkan kembali untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran itu dalam kehidupan kita saudara. Kita buka kita dalam Mazmur 7 ayat ke-16 sore hari ini ya. Alkitab katakan, ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuat. Ya, kalau kita pelajari atau kita lihat dalam YouTube ataupun TikTok, media sosial saudara ya, mungkin 10 tahun belakangan ini sangat booming tentang ngeprank saudara. Bahkan seringkali prankan kita itu yang kita buat tidak memakai etika ya, tidak memakai moral, bahkan melanggar sebuah ada standar yang berlaku di Indonesia. Sehingga hasil prankan itu bukannya kita ngeprank orang, justru kita kena prank kembali dari apa yang kita kerjakan saudara. Ya, beberapa tahun yang lalu saya sempat ingat ada sebuah konten kreator membuat tentang bantuan sosial ya di sebuah kotak kardus, lalu memberikan itu kepada orang lain. Saat itu yang saya ingat adalah ketika konten kreator ini memberikan bantuan sosial ini dalam sebuah kardus mie instan ya, tapi ternyata isinya itu bukan mie instan ataupun sembako yang diberikan, tetapi adalah batu-batu bata, batu kerikil, sehingga ketika penerima ini menerima kardus itu, bantuan itu sangat senang. Waduh, berat sekali. Jangan-jangan isinya beras, daging, sarden, apa ya saja yang dibutuhkan saudara. Tetapi ketika si penerima ini membukanya di tempat Bapak Ibu, sang konten kreator agak panik lalu dia kabur. Ternyata yang diberikan itu adalah batu-batu bata, batu koral. Dan konyolnya yang menjadi masalah,
penerima bantuan ini adalah waria, saudara. Bisa bayangkan apa yang terjadi ketika momen tersebut, saudara. Akhirnya waria tadi marah, lalu mengambil batu bata, dan batu bata orang itu menimpuki konten kreator tersebut, Bapak Ibu. Akhirnya menjadi sebuah prank balik yang dialami oleh sang pembuat konten tersebut, saudara. Mau ngeprank tapi justru keprank balik. Inilah yang saya mau gambarkan, ketika banyak orang membuat lubang untuk sebuah jebakan, tetapi dia lupa lubang tersebutlah yang memakan korban adalah diri sendiri yang kena korban itu. Seringkali kita membuat siasat-siasat buruk, ternyata siasat tersebut berbalik pada kita, sehingga kita itu yang menerima akibat dari apa yang kita buat. Sebuah gambaran, ia membuat lubang dan menggalinya, membuat sebuah rencana yang jahat yang coba digambar oleh pemazmur ini, membuat lubang, digalinya mungkin sedalam mungkin seukuran badan saya, ya, seseorang yang dijebak itu, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Ketika dia membuat jebakan itu, dia lupa, ya, di mana letak lubang itu. Ketika dia berjalan kembali melewati daerah yang dia buat lubang itu, dia terjerembab dalam lubang yang dibuatnya. Pada dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dia berkata demikian, Bapak Ibu. Ia menggali lubang untuk orang lain, tetapi ia sendiri jatuh ke dalamnya. Di episode lalu kita sudah bahas pada ayat 15 tentang lihatlah orang jahat merencanakan kejahatan. Jadi ada rencana jahat yang ingin dibuat oleh orang jahat ini berupa menggali lubang untuk membuat orang yang lain yang melintas, yang diincarnya, targetnya jatuh dalam lubang jebakan itu. Dia membuat rencana jahat dan melakukan penipuan. Pada ayat yang lalu kita belajar. Tetapi ayat ini dikatakan ia menggali lubang untuk orang lain, kata bahasa masa kini. Tetapi ia sendiri jatuh ke dalamnya. Kita bandingkan dalam Alkitab yang terbuka, berkata demikian. Ia membuat sebuah lubang dan menggalinya, lalu jatuh ke dalam lubang yang telah dibuat. Ya, kalau kita kesal sama orang, ingin balas dendam, apa yang kita ingin kerjakan? Membuat suatu siasat, siasat jahat, strategi, bagaimana kejahatan yang orang lakukan kepada kita, kita balikin. Karena Alkitab katakan, janganlah engkau balas kejahatan dan kejahatan. Supaya apa? Supaya jangan sampai apa yang ingin kau kerjakan untuk orang lain menimpa dirimu sendiri. Mau ngeprank, malah kena prank itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, ayat ini menggambarkan, ya, hukuman yang diterima oleh seseorang yang berniat jahat. Tidak ada sebuah kebenaran di sebuah rencana jahat, apalagi niat jahat, sudah, bagi saya. Meskipun dia berusaha untuk mencelakakan orang lain dengan membuat jebakan, akhirnya orang tersebut sendirilah yang jatuh ke dalam jebakan yang dia buat. Saya ulang lagi. Alkitab katakan 1 Petrus 3:9 katakan, janganlah kau membalas kejahatan dengan kejahatan. Nanti kau akan menerima apa yang kau timpa kepada orang lain itu. Ya, ini menggambarkan konsep hukuman yang dikenal sebagai hukuman balas dendam. Padahal kita berkali-kali bilang jangan balas, jangan membalas, jangan balas. Itu adalah haknya Tuhan. Itu haknya Allah. Itu haknya Bapa membalas kejahatan dan kejahatan. Bukan hak kita. Hak kita cuma satu, mengasihi musuhmu, kata Yesus katakan. Yesus ngomong, kasih musuhmu, kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Gak ada Yesus ngomong balas kejahatan dan kejahatan. Pukul, enggak. Sudah. Jadi prinsip orang Kristen jelas yang diajarkan oleh Kristus adalah jangan balas kejahatan dan kejahatan. Kasih musuh. Prinsip yang diberikan oleh Allah sama manusia, sama kita semua. Dia tidak ingin kita terjebak dalam jebakan yang kita buat. Allah tidak ingin kita masuk dalam lubang yang kita buat sendiri. Konsep ini juga disebut konsep hukuman yang setimpal. Dan kan
Yesus ngomong gini, apa yang ingin kau perbuat bagi orang lain, perbuatlah terlebih dahulu untuk dirimu sendiri. Jadi takaran itulah yang akan dikenakan kepada kita. Ya. Ayat ini mengandung pesan moral, jelas. Ya, ini sangat penting untuk kita di hari-hari yang jahat ini, saudara. Ya, kita seringkali mementingkan ego kita dibanding egonya Tuhan. Seringkali kita mementingkan ego kita. Yang penting menang, yang penting saya paling benar, pasti saya pasti yang paling powerful. Sudah. Apa pesan moral yang diberikan oleh hati? Apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Ingat gak, ini pesan Yesus. Ya, dia bilang, apa yang kamu tabur, itu yang akan kau tuai. Kau menaburnya dengan kejahatan, kau menuai dengan kejahatan. Kau menabur dengan kelicikan, kau menuai dengan kebinasaan. Saudara. Tapi kau menabur dengan kebaikan, kau akan menuai kebaikan itu sendiri. Karena Allah merupakan papa saya, mama saya bilang ini dulu. Saudara. Berbuatlah baik pada semua orang. Tanpa pandang agamanya apa, tanpa pandang sukunya apa. Terus berbuatlah baik. Nanti suatu saat, kebaikan yang kau tabur itu akan menghampiri dirimu. Mungkin kau tidak merasakan saat itu. Tapi mungkin pada keluargamu, keturunanmu akan menerima kebaikan itu sendiri. Dari apa? Yang saya tabur kebaikan. Pada ketika saya melayani Tuhan, sampai hari ini, saya tidak pernah pandang di agama apa, suku apa, bagaimana stratanya. Yang penting saya tetap berbuat baik. Karena kita katakan, tetaplah berbuat baik. Saya ingin mengajarkan ini, mengimplementasi Bapak ini. Yang kau kerjakan, pikirkanlah terlebih dahulu. Kita katakan pikirkanlah segala perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di dunia ini, di bawah ini. Pikirkanlah semua yang manis, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang sedap didengar. Kata kita, pikirkanlah semua itu. Sehingga ketika engkau melakukannya, mengimplementasikan apa yang kau kerjakan. Saya percaya ketika inputnya positif, outputnya pun positif. Ketika engkau merencanakan sebuah kebaikan, implementasi pun sebuah kebaikan. Apa impact untuk kita? Kebaikan itu juga akan menimpa kita. Tapi kalau aku menuai, menabur dengan kejahatan, implementasi apa? Impactnya sebuah kejahatan. Hasil kejahatan kita terima. Itulah hukum tabur tuai. Ya. Ini menggambarkan, mengajarkan bahwa perbuatan buruk seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Ya. Saya ingat ada sebuah film, ya, Tai Chi Master. Saya sangat senang saya film-film kungfu, kungfu kolosal. Ya, zaman-zaman dulu, ya, Bapak Ibu kecil saya senang film kungfu. Bahkan era saya SD kalau nggak salah ya. Ada sepatu kungfu warna hitam, ya tipis teplek gitu saudara. Kita berebut mencarinya. Sangat viral saat itu. Kenapa? Ingin jadi seperti Bruce Lee. Ya, wacah. Ya, sampai saya belajar taekwondo. Kenapa? Ingin punya ilmu bela diri seperti Bruce Lee. Nah, Bapak Ibu, ketika film Tai Chi Master ini, saya memperhatikan yang digunakan oleh seorang master Tai Chi ini bukan kekuatan yang ada dalam dirinya, tetapi dia memanfaatkan tenaga dari musuhnya. Ketika musuhnya ingin melawan dia, ya offense. Si master Tai Chi defense. Ketika orang offense itu menyerang, dia tentunya punya tenaga lebih banyak. Kenapa? Ada emosi. Emosi negatif dari musuhnya ini dimanfaatkan oleh sang master Tai Chi tadi, dibalikin. Sehingga apa yang menjadi pukulan oleh tenaga dari sang offense tadi, yang lawan tadi, dibalikin. Sehingga tenaga yang powerful tadi kebalik pada orang yang mukul tadi. Sehingga sang master Tai Chi nggak usah menggunakan tenaga yang banyak-banyak, hanya mengolah tenaga orang lain. Saya mau gambarkan tenaga negatif yang diberikan oleh sang musuh tadi, yang offense, yang menyerang tadi, ketika dibalikin dengan defense yang tanpa tenaga, akan mengenakan
kembali kepada orang penyerang tadi. Itulah yang diberikan oleh sang master Tai Chi tadi, sudah. Sama halnya ketika kau pukul orang, merancang kejahatan, kau punya sebuah strategi yang sangat-sangat membuat orang lain binasa. Saya mau katakan akan berbalik kepada dirimu sendiri. Selain itu, ayat ini juga mengilustrasikan keadilan ilahi. Ada Allah yang kita yang adil itu, ya, di mana Allah dianggap sebagai pembalas yang adil terhadap perbuatan manusia. Saya yakin, makanya saya selalu bilang kepada orang-orang yang selalu minta doa sama saya, dia dizolimin, dia tekan, tidak adil. Saya bilang gini, biarkanlah Allah menjadi hakim yang adil antara dirimu dan orang itu. Saya selalu berdoa demikian, Bapak Ibu. Saya juga mengalami hal demikian. Tapi saya tempatkan Allah saya tempatkan Bapa saya sebagai hakim yang ada antara aku dan orang itu di atas masalah yang sedang kuhadapi. Karena aku yakin Allahku adalah hakim yang adil untuk menimpakan balasan yang setimpal untuk orang-orang yang tulus sama dia. Ada penggunaan metafora membuat lubang. Ayat ini bisa dimaknai secara simbolis, ya, bisa mencerminkan upaya seseorang, usaha seseorang, effort seseorang untuk mencelakakan, untuk merugikan orang lain, yang saya catat, dengan cara yang tersembunyi atau licik. Ya, kalau engkau sedang berburu di hutan atau di kebun, ada babi, hutan Bapak Ibu ya, biasanya kita buat lubang, bahkan lalu ada beberapa tombak dari batang pohon ataupun dari bambu yang ada di bawah itu ditanamkan. Lalu di atasnya ditaruh ranting-ranting dahan pohon. Seolah-olah itu tanah yang tertimpa dengan daun-daun, sudah. Sehingga sang babi tadi nggak sadar, ketika dia mencari buah-buahan untuk dimakannya, dia masuk dalam lubang itu, terjebak, lalu tertusuk kakinya ataupun badannya Bapak Ibu. Lalu datanglah para pemburu tadi, mengambil babi tadi tanpa menembak. Tapi seringkali juga yang korban yang kena bukan babi hutan tadi, tetapi warga setempat yang tidak tahu ada jebakan dalam lubang itu. Itu mau saya gambarkan demikian Bapak Ibu. Ya, ada tersembunyi sehingga orang lain tidak tahu. Bagi saya itu sebuah kelicikan gambaran. Dengan membuat lubang, orang ya menciptakan situasi ataupun perangkap yang tampak tidak berbahaya seolah-olah, atau tidak merugikan atau mencurigakan orang lain, tetapi pada akhirnya dapat menyebabkan kejatuhan atau kerugian bagi dirinya sendiri. Bahkan kalau saya mau bilang, kesimpulan dari ayat ini adalah, biarlah sang pembuat lubang, ia jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Jadi berbijaksanalah dalam berkata-kata, berbijaksanalah dalam komen texting, gibahin orang di media sosial, berbijaksanalah dengan tindakan, berbijaksanalah dengan apapun yang kau pikirkan, kau kerjakan. Bertobat, saya mau katakan, apapun yang kau kerjakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kembali mengingatkan, Bapak Ibu yang punya pokok doa, ya, juga saya mohon topangan doa untuk program ini, topangan doa untuk gereja Due juga, saudara, staf pelayanannya, topangan doa untuk gembala, Pase, dan seluruh tim pastoral yang ada, topangan doa juga untuk beberapa pokok doa yang saya akan naikkan sore hari ini, sehingga bukan hanya Bapak Ibu yang butuh didoakan, tapi Bapak Ibu juga mulai mendoakan orang lain, sehingga apa yang kau kerjakan untuk orang lain kembali pada dirimu. Kau bilang orang itu yang sakit sembuh, maka kesembuhan menjadi milikku. Itu dia, saudara. Ya, kita doa sama-sama sore hari ini. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, selalu dalam untuk dimengerti.
sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Apapun yang kami kerjakan seperti Tuhan. Tuhan ingatkan kami dari hati ini. Apa yang kami rencanakan pada orang lain berupa kejahatan, maka kejahatan itulah akan menimpa kami kembali. Apa yang kami doakan pada orang lain, kami percaya doa itu akan kembali kepada kami. Pada saat sore harinya Tuhan Yesus, ketika kami dalam keadaan sakit, ketika kami berkata orang sakit sembuh, maka kesembuhan untuk orang itu kembali juga kepada kami yang sedang sakit menjadi sembuh dalam nama Yesus. Begitu pula dengan orang-orang yang punya beban berat. Ketika kami perkatakan beban itu ditolong Tuhan, ada jawaban untuk setiap doa-doa mereka, maka hal yang sama seperti doa kami kembali kepada kami juga saat sore hari. Saya mau belajar untuk memperkatakan berkat, speak blessing, untuk memperkatakan Yesus Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain tersebut diberkati. Kami percaya berkat yang sama kami terima dalam nama Yesus sore hari. Menopang doa Tuhan setiap teman-teman kami yang ada di dalam live chat, kolom komentar, ataupun nanti yang ada kirim WA admin di nomor WA admin gereja. Tuhan berkati yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang jalan butuh berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan Yesus. Berdoa untuk Bapak Charles Simanjuntak sore hari ini, dan kuasa-Mu boleh menjamah beliau, memberi pemulihan untuk setiap rencana-rencana pun Tuhan berkati dalam nama Yesus. Berdoa untuk Bapak Asher pasca operasi batang otaknya Tuhan. Tuhan yang berdaulat atas Bapak Asher, kami bersyukur operasi boleh berjalan baik Tuhan Yesus, dan pemulihan yang sempurna yang datangnya daripada Bapa di sorga boleh Bapak Asher terima Tuhan. Jadi sehat, jadi pulih, jadi sembuh dalam nama Yesus. Istri Ibu Jessica, anak mereka pun dipelihara Tuhan dalam nama Yesus. Juga untuk adikku David dan juga Citra, dipulihkan rumah tangga mereka, dijauhkan daripada perpecahan perceraian dalam nama Yesus. Berdoa juga untuk sore hari ini untuk setiap rencana gereja-gereja kami Tuhan dalam family gathering Tuhan pada bulan Juni Tuhan, diberkati sehingga setiap jemaat-Mu yang hadir, keluarga-keluarga hadir merasakan kasih-Mu bagi mereka semua Tuhan Yesus. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk setiap gereja-gereja dalam perintisan Tuhan. Ada Ibu Mila di daerah Jajar Solo, untuk Bapak Charlie Tuhan di daerah Ngeplak Solo pun diberkati Tuhan. Juga dalam bangunan berikutnya Tuhan, untuk Bapak Waru pun di Solo pun diberkati Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan setiap rumah-rumah-Mu Tuhan diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa juga sore hari untuk gereja Modue Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan, untuk setiap pelayanan kami, untuk setiap program-program kami ke depan Tuhan. Kami percaya sampai kerjakan semuanya seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami menabur setiap apa yang kami punya, baik persembahan kami, baik rupiah kami memberikan dengan sukacita. Kami datang kepada Tuhan bukan dengan tangan hampa Tuhan. Dan kami percaya setiap rupiah itu kami pergunakan untuk pelayanan kami, memberikan kabar baik untuk semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, ada barcode, ada nomor rekening di layar Bapak Ibu. Jangan lupa, ingat baik, kami tidak memaksa, ingat sukarela. Sehingga ketika kau taburkan, percayalah itu untuk lain misi, baik dalam program ini atau dalam program-program di channel YouTube di Gereja The Way BSD. Sampai jumpa Senin mendatang. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ingat bahwa kasih Tuhan tak terbatas untuk saudara saya. Shalom, memberkati semua kita. Amin.